making disciples, transforming lives. Selamat datang sekali lagi di Gereja Mawar Sharon Tangerang. Selamat sore, senang bisa bertemu dengan saudara sekalian. Saudara, bentar lagi mau akhir tahun, saudara ya. Siapa yang bergembira masuk bulan Desember? Yes, enggak ya saudara? Ya, saya pribadi senang dengan bulan Desember, saudara ya. Enggak tahu ya kenapa, karena mungkin ya lebih bercahaya, ya, lebih warna-warni. Tapi yang penting saudara ketika masuk bulan Desember selalu kita diingatkan bahwa kita akan menghadapi tahun yang baru lagi. Dan biasanya di bulan Desember kita membuat satu resolusi lagi, kita membuat satu komitmen kembali apa yang kita mau kerjakan di tahun-tahun depan. Iya enggak saudara? Ya, di bulan Desember biasanya kita mengevaluasi apa yang telah kita capai tahun ini, apa yang tidak atau apa yang belum. Dan apa yang gagal, apa yang berhenti di jalan, apa yang harus kita perbaiki, semuanya di bulan ini adalah bulan Desember. Berapa hari lagi kita akan masuk dalam perenungan itu. Saya pikir itu bulan yang baik ya. Supaya kita menjadi orang yang lebih mengevaluasi apa yang telah kita lakukan selama setahun ini. Umumnya saudara, semua kita semua saudara, kita biasa menggebu-gebu untuk membuat satu perencanaan, kita membuat satu planning. Semuanya ya, kita biasanya lah tahun depan seperti ini atau tahun ini kita mau begini, kita tahun ini mau turun 5 kilo atau mau naik 7 kilo apa saja saudara, atau kita mau lari dan kita mau olahraga ini, kita mau ini semuanya. Tapi enggak semua saudara kita konsisten, kita bisa melakukan semua itu. Kita memerlukan suatu ketekunan, kita memerlukan suatu daya juang, kita memerlukan suatu keseriusan saudara untuk kita bisa mencapai apa yang telah kita planningkan atau yang kita pernah rencanakan. Sore hari ini saudara, saya mau sampaikan satu hal yang sebenarnya telah saya sampaikan satu poinnya, poin pertamanya di bulan Agustus kemarin. Dan hari ini sebenarnya saya selesaikan semua poinnya dari pagi ya, hanya di ibadah kedua ketiga saya tidak berkhotbah, tapi di ibadah di keempat dan kelima ini. Mari kita sama-sama buka dulu dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima sampai yang ke-7. 2 Petrus 1 ayat yang kelima sampai yang ke-7. Justru karena apa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, karena saudara dan saya setelah diselamatkan, setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru karena kita telah diselamatkan, itu maksudnya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, kepada iman kita. Kita telah menjadi percaya, tambahkan itu. Apa yang perlu ditambahkan? Kebaikan. Apa itu kebaikan? Kenapa kita harus melakukan kebaikan? Saudara, saya sudah pernah sharekan ini pada tanggal 7 bulan Agustus. Saudara, kalau saudara ada yang mau melihatnya lagi, saudara bisa lihat di YouTube, di GMS Jakarta. Saudara, apa itu kebaikan? Kenapa kita perlu melakukan kebaikan sebagai orang percaya? Apakah nggak cukup percaya? Oleh sebab itu banyak orang mengatakan kalau orang Kristen kalah tuh kebaikannya sama yang lain. Enggak saudara, seharusnya enggak begitu. Kita menjadi orang percaya seharusnya kita lebih melakukan kebaikan. Kenapa itu? Karena memang Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan tambahkan itu. Menjadi orang Kristen bukan hanya menjadi orang percaya yang pasif, tapi tambahkan kebaikan. Karena ini ibadah terakhir saudara, saya mau kasih rangkuman lah kepada saudara ya. Istilahnya semua apa yang ada di sini saya ceritakan. Karena sebenarnya itu bagian-bagian dari ibadah-ibadah dari sebelum-sebelumnya. Tapi karena ini ibadah terakhir saudara, ini saya kasih semua saudara ya. Kita harus melakukan kebaikan. Kenapa saudara? Karena kebaikan seperti kita mengumpulkan saldo mujizat kita. Kita kumpulkan kebaikan. Karena one day saudara, kebaikan itu akan membuat pintu-pintu yang kita gak pernah terpikirkan Tuhan bukakan. Jangan abaikan saudara. Jangan melakukan, saya udah menjadi orang percaya. Kadang-kadang ke orang percaya kalah menghormati sama orang tuanya.
Kita orang percaya harus lebih menghormati orang tuanya. Cuma bedanya kita menghormati orang tua, saudara, pada saat masih hidup. Itu yang dimaksud, tambahkanlah kebaikan. Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, jangan stop. Jangan stop, jangan berhenti, jangan euforia, jangan senang aja menjadi, oh saya udah dibaptis, oh saya udah masuk gereja, saya udah berkumpul dengan satu organisasi ini, saya sudah menjadi anggota gereja ini. Puji Tuhan, dengan semua itu nggak ada salahnya, saudara. Kalau ditanya, oh saya kalau minggu ke ibadah, puji Tuhan, tapi jangan berhenti sampai situ, kata Petrus. Tapi biarlah menjadi orang Kristen yang berbuat baik. Lakukan kebaikan ini. Detailnya saudara bisa lihat di dalam video rekamannya, saudara. Yang kedua, saudara. Dan kepada kebajikan pengetahuan, knowledge. Tadi pagi saya sharekan mengenai ini. Pengetahuan. Orang Kristen jangan berhenti belajar, istilahnya gitu. Jangan berhenti menjadi, yes senang saya beribadah seperti ini saja. Jangan berhenti. Tapi tambahkanlah pengetahuan. Apa pengetahuan? Cara hidup yang bijaksana. Karena hidup ini penuh dengan lika-liku. Tuhan Yesus mengatakan begini. Hendaklah engkau cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Artinya tulus saja menjadi orang percaya tidak cukup. Kita perlu cerdik di dalam dunia ini. Jangan jadi orang yang tulus saja, kata Yesus. Kalau kita tulus saja, nanti kita dibodohin orang terus. Ditipu orang terus. Dikerjain orang terus. Tapi kita harus cerdik. Bukan licik. Bukan, lain soalnya. Cerdik. Cerdik saja jelas tidak cukup. Karena kalau cerdik tanpa tulus, bahaya, saudara. Tapi tulus saja menjadi orang percaya tidak cukup. Harus cerdik, tulus, dan cerdik. Makanya di ibadah yang pertama saya perlu tambahkan pengetahuan. Satu hikmat supaya kita bisa tahu apa yang kita harus perlu lakukan. Hidup ini singkat, ini kalau kita bagi-bagi setiap momen hidup kita punya tantangan tersendiri. Oleh sebab itu kita nggak berhenti belajar. Waktu kita sendiri, kita punya tantangan sendiri. Waktu kita sudah berpasangan, kita punya tantangan sendiri. Waktu kita baru menikah, punya anak, tantangan sendiri. Setelah anak besar, tantangan sendiri. Anaknya sudah meninggalkan rumah, tantangan sendiri. Tinggal berduaan lagi, juga tantangan sendiri. Enggak sedikit, saudara, kita mendengar kabar. Orang-orang yang sudah cukup umur. Anak-anaknya sudah dewasa, sudah berkeluarga. Tinggal berduaan, malah ributnya luar biasa. Banyak yang konseling di usia-usia pernikahan di atas 25 dan 30 tahun. Bayangin, saudara. Makanya perlu tambahkanlah sebagai orang percaya, tambahkanlah knowledge. Knowledge-nya bukan ilmu pengetahuan yang kita belajar 16 tahun yang sudah kita lalui. Bukan itu. Tapi adalah cara hidup yang bijaksana. Dari mana semua itu kita dapat? Dari sini, saudara. Dari sini semuanya ada. Bukan lagi kita belajar tentang mendesain ruangan. Wah, bukan, kalau saudara hobi silakan. Tapi mendesain kehidupan. Bukan lagi kita mencari cara ngitung ini itu. Bukan, tapi cara hitung tentang kehidupan kita. Yang ketiga katanya. Tambahkan juga penguasaan diri. Di ibadah sebelum ini saya sudah sampaikan juga mengenai bagaimana perlunya kita menguasai diri. Perlunya self control. Perlunya kita, saudara, supaya kita tidak sia-sia hidup ini. Yang kita kumpulkan selama hidup ini jangan sia-sia, jangan terpotong, jangan habis di akhir jalan. Seperti Salomo yang terus hidupnya luar biasa dari awal sampai pertengahan. Tapi di akhir sia-sia hidupnya, sia-sia ibadahnya. Oleh sebab itu perlu penguasaan diri. Orang percaya harus belajar kontrol perkataan, emosi kita.
jempol kita. Jangan dikit-dikit share. Wah, nggak tahu apa yang di-share aja. Saudara. Jangan marah-marah, saudara. Nggak mudah. Yes, saya paham. Saya juga bukan orang yang saya juga bukan orang yang nggak terlalu emosi. Kadang-kadang, saudara. Saya kalau lagi makan sama istri saya di restoran, saudara ya. Makanya kalau ke restoran saya kadang-kadang datangnya lebih pagi, saudara. Karena kalau lapar bahaya, saudara. Kalau telat sedikit itu yang serving, wah bisa saya nggak marah. Cuma saya tanya, Pak belum keluar? Sekali, 2 kali, Pak belum keluar? Ketiga kali, Pak kok nggak keluar? Istri saya bilang, udah sabar. Kadang-kadang juga gak sabar. Tapi kadang-kadang istri bilang, kalau kamu marah-marah, ternyata yang punya jemaat gimana? Iya juga sih. Perlu penguasaan diri. Jangan sekedar percaya. Jangan sekedar menjadi orang percaya. Dan penguasaan diri, ketekunan. Hari ini kita belajar mengenai ketekunan sore ini. Dan kepada ketekunan kesalehan. Apa itu kesalehan? Kesalehan adalah belajar bergaul dengan Tuhan. Perlukah? Sangat perlu. Menjadi orang percaya, enggak stop menjadi orang percaya, tapi bergaul dengan Tuhan. Apa artinya bergaul sama Tuhan? Mengambil keputusan dalam hidup kita. Bukan sembarangan lagi, bukan seenaknya kita. Tapi setiap momentum, kita benar-benar minta pimpinan Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalan dalam hidup ini. Supaya kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan, saudara. Kita enggak, setelah menjadi orang percaya, kita enggak jalan sendirian, saudara. Ini ngambil keputusan. Anak sekolah di mana kita nggak pernah berdoa sama Tuhan. Anak mau ibadah di mana kita nggak pernah tanya Tuhan. Kita mau kerja di mana kita nggak pernah tanya Tuhan. Itu bukan bergaul sama Tuhan. Yang Tuhan inginkan setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup bergaul. Apa artinya? Kita tanya dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Suatu saat anak saya mau sekolah, kuliah maksudnya mau kuliah. Dari SMP kita udah tanyakan mau arahin, mau kemana. Kita selalu tanya kepada anak. Kita gak pernah maksa ya, anak saya gak pernah maksa. Kamu sekolah segini harus kuliah? Enggak. Jurusan apa? Enggak. Kita gak pernah maksa begitu. Kita selalu tanya, kita selalu gumuli, kita berdoa, kita tanya sama anak saya. Anak saya dulunya wanita. Saya ceritakan yang pertama, saudara. Dari SMP dia udah punya passion terhadap education, terhadap pendidikan. Puji Tuhan ya. Dia mau sekali mau menjadi guru, dia mau menjadi pendidik lah istilahnya. Dia sangat terbeban untuk pendidikan. Kita arahkan ke sana. Waktu SMA kita udah mulai tanya, nanti mau kuliahnya di mana? Di sini, di Jakarta, apa di Indonesia? Ya. Saya nggak ada opsi keluar negeri. Anak saya bilang mau di luar, Dad. Oke, di luar Jakarta nggak apa-apa. Enggak, Dad, di luar maksudnya. Oke ya, saya berunding sama istri saya. Oke ya, kita berdoa, kita kumpulin dana ya. Semua dari SMA 1 kita udah kumpulin dana. Nah, waktu ingin mencari, saudara, waktu ingin mencari kuliah di mana, universitas apa, negara apa, kami blank benar-benar. Jurusan education, saudara, nggak banyak informasi mengenai itu. Kalau saudara mengenai bisnis, finance, comsci dan sebagainya, sekarang banyak informasi education. Di mana? Dan orang-orang yang pernah kuliah education pun nggak banyak yang saya bisa tanya, saudara. Dan kami berdoa, dan saya ingat banget peristiwa ini. Saudara. Saya mau share ini bukan sebagai apa-apa ya, supaya saya mau share aja, saudara. Saudara tahu lah ya, saya bukan nggak maksud apa-apa, tapi saya ingin bagi share ini supaya kita hidup bergaul. Kita nggak sekedar menjadi orang percaya, tapi kita menjadi orang yang bergaul sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan dalam setiap momentum hidup kita. Saya bawa anak saya bilang, yuk kita ke satu agent yang biasanya mengurus anak-anak untuk keluar, tapi Dedi juga nggak tahu mau kemana, ke universitas apa, orangnya siapa, nggak tahu. Kita ke sana aja. Yang Dedi tahu, saya bilang ke anak saya, yang Dedi tahu ini agent ini cukup baik.
Di depan tempat parkir, di depan kantornya, di depan rukonya, saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan negara, universitas yang memang Tuhan mau. Dan tolong tunjukkan customer service-nya yang bisa menjelaskan kepada kami secara detail, jelas supaya kami bisa ngerti. Karena saya buta sama sekali mengenai sekolah di luar. Masuk saudara, ketemu customer service yang baik yang bisa jelasin. Dan singkat ceritanya anak saya bisa sekolah yang saya gak pernah terpikir itu ada sekolahan di situ, di negara itu. Sisanya adalah history saudara. Dia bisa begini. Saya bilang, Tuhan, dari mana semua ini bisa titiknya? Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Enggak mudah mungkin kadang-kadang kita menggunakan segala kekuatan kita. Tapi Tuhan mengatakan, tambahkan kepada iman kita kesalehan. Kesalehan adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya suka terjemahan sederhana Indonesia. Dalam 3 ibadah saya selalu sampaikan ini. Terjemahan sederhana Indonesia adalah terjemahan yang memudahkan kita untuk membaca Alkitab. Bagi saudara dan saya yang bisa bahasa Inggris, saudara bisa bahasa Inggris, puji Tuhan, banyak versi yang banyak yang bagus. Tapi kalau saudara nggak terlalu bisa bahasa Inggris pun banyak versi Indonesia yang bagus-bagus. Salah satunya saya rekomend adalah TSI. Ada sih FAYH ya, firman Allah yang hidup. Ada lagi bahasa Indonesia sehari-hari. Ada lagi Alkitab mudah dibaca. Boleh semuanya saudara baca. Ya tapi salah satu terjemahan yang baik, yang bagus menurut saya terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan begini, oleh karena segala pemberian dan janji Allah itu, janganlah kalian sekedar percaya. Jangan menjadi orang yang sekedar percaya. Jangan yang sekedar lewat. Jangan yang sekedar beribadah. Jangan yang sekedar berkomunitas. Jangan saudara. Jangan sekadar menjadi orang percaya, tetapi berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan keyakinan yang kalian percayai. Caranya, pertama katanya hiduplah dengan melakukan perbuatan baik. Yang kedua, milikilah pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Ketiga, belajarlah menguasai diri. Yang keempat, yang hari ini kita belajar, bertahanlah dalam kesusahan. Kita orang Kristen harus belajar menghadapi kesusahan. Jangan pikir menjadi orang Kristen semuanya gampang. Kenapa mau jadi Kristen? Karena semuanya akan terbuka jalannya. Puji Tuhan kalau gitu semua. Tapi enggak semua, kadang-kadang kita menjadi orang percaya malah kadang-kadang kita melihat banyak jalan tertutup. Kita harus jalan yang sempit. Kelima, berusahalah untuk hidup semakin sesuai kemauan Allah. Keenam, belajarlah mengasihi saudara-saudara seiman. Dan ketujuh, nyatakanlah kasih kepada semua orang dengan perbuatan. Ya keenam, ketujuh tidak bisa sempat dibahas saudara. Di lain waktu saudara ya. Ayat ke-8 ke-10. Tetap terjemahan sederhana Indonesia. Ayat ke-8 dan ke-10. Kalau kamu melakukan semuanya itu, 7-7-nya itu, yang di atas itu, dan semakin bertumbuh di dalamnya, maka kamu akan terbukti sebagai orang yang benar-benar mengenal penguasa kita, Kristus Yesus. Artinya, kamu bukanlah pengikut Kristus yang tidak berguna. Jadi, menjadi pengikut Kristus ada yang berguna, ada yang gak berguna. Kita jangan menjadi pengikut Kristus yang gak berguna. Menjadi ayah yang gak berguna, menjadi ibu yang gak berguna, menjadi anak yang gak berguna. Semuanya gak mau kan saudara. Kita mau menjadi yang berguna. Menjadi orang percaya yang berguna. Jangan sekedar hidup, jangan sekedar ada. Tapi menjadi orang percaya yang berguna. Atau yang tidak memuliakan dia dalam kehidupan. Tetapi kalau kamu tidak berusaha melakukan semua itu, semua yang ketujuh itu, berarti kamu tidak mampu melihat hal-hal rohani. Sayang saudara, sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang beriman, sudah menjadi orang yang disebut anak Tuhan, tapi gak bisa melihat hal-hal rohani. Gak bisa melihat dimensi-dimensi rohani. Sayang, gak bisa melihat kalau saudara bekerja di satu tempat, itu adalah maksud ilahi. Gak bisa melihat kalau saudara sekarang berpasangan dengan seseorang, saudara punya istri atau punya suami, itu adalah sesuatu yang ilahi.
Ada dimensi yang ilahi. Ada hal-hal yang rohani, yang bukan sekedar, saya berkeluarga begini aja. Enggak, saudara. Kenapa saudara ketemu dengan istri saudara? Ada maksud ilahi. Kenapa saudara punya anak 2, punya anak 3, punya anak 1, semua ada maksud ilahi. Anak pertama punya maksud, anak kedua punya maksud, semua ada maksud. Dan itu bisa dimampukan hanya kalau kita lakukan yang ketujuh hal itu. Supaya kita bisa melihat hal-hal yang rohani. Kenapa saudara beribadah di tempat ini pun? Lihat hal yang rohani saudara. Karena gak semua orang punya kesempatan saudara bisa duduk di sini. Gak semua orang saudara dipanggil seperti saudara dan saya ada duduk di sini. Dan kalau kita punya kesempatan ada di sini, ada maksud Tuhan. Dan bila kita bisa mampu melihat itu saudara. Mampu melihat dimensinya itu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, supaya kita tidak buta dan picik katanya. Hidup sih, tapi buta. Tentu ini disebutnya, ini maksudnya buta rohani. Hidup sih kita, tapi kita gak bisa melihat kebaikan. Kita gak melihat istri kita yang baik. Aduh, selalu ngebandingin sama orang, selalu ngejelekin, selalu kamu gak bisa apa-apa. Hidup sih, tapi gak bisa melihat suami yang baik, yang bekerja keras, siang malam selalu lah kamu gak bisa kerja, kamu bodoh, kamu gak bisa melihat hal-hal yang baik. Picik adalah pikiran yang sangat negatif, saudara gak bisa melihat. Sayang. Katanya supaya berarti kamu tidak mampu melihat hal-hal rohani, hal-hal yang kita menjadi buta dan picik. Orang seperti itu lupa bahwa sebenarnya dosa-dosanya yang lama sudah dibersihkan ketika dia percaya kepada Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, berusaha lebih keras lagi melakukan ketujuh hal yang saya tuliskan itu. Ketujuh halnya boleh bukakan? Kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, tekun, saleh, kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang. Lakukan ini semua. Dengan begitu kamu memastikan bahwa kamu benar-benar sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Kalau kamu terus melakukan semua itu, kamu tidak akan gagal mencapai tujuan surgawi. Ternyata hidup kita, setiap kita ada tujuan surgawi. Kita gak sekedar lahir secara jasmani, tapi kita ada maksud dan tujuan surgawi yang kita bawa. Kita lahir bukan secara jasmani aja, tapi kita membawa tujuan surgawi. Dan biarlah katanya kita mencapai tujuan itu. Ketika kita selesai dengan hidup ini, kita bilang selesai dengan tujuan kita. Sebenarnya saudara, hidup ini simple loh saudara. Asal kita menemukan tujuan surgawi kita, tujuan panggilan Tuhan terhadap hidup kita, kita jalani itu adalah kehidupan kita yang paling maksimal. Selesailah hidup kita sebenarnya. Kita dipanggil sebagai apa? Taulah itu, jalani itu dengan sungguh-sungguh, all out lah, selesai hidup kita. Kita gak usah compare dengan orang lain, kita gak usah bandingin dengan orang lain, kita gak usah lihat orang lain, asal kita lihat panggilan kita apa. Dalami itu, jalani itu, lakukan itu, selesai hidup kita. Jangan samakan, kenapa kita capek dalam hidup ini? Karena kita selalu ngebandingin dengan orang lain. Karena kita gak fokus sama panggilan kita, kita selalu compare sama orang lain. Si A udah punya ini, si B punya ini. Si A udah begini, si B udah begini. Capek hidup ini saudara. Tapi biarlah kita fokus sama panggilan kita. Taulah, mengenallah Tuhan, apa panggilan saya. Ketika kita tahu itu, jalanin itu, fokus itu. Terus saudara. Sampai kita selesai hidup ini. Itulah panggilan surgawi kita. Mari kita lihat saudara. Kenapa kita perlu
perseverance atau yang disebut tadi dengan ketekunan. Atau bertahan dalam kesusahan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan perseverance. Bertahan di dalam kesusahan. Orang percaya perlu bertahan di dalam kesusahan. Orang percaya perlu berjuang di dalam kesusahan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan perseverance atau disebut dengan endurance dan sebagainya. Saudara, saudara pernah nggak kita bayangin begini? Orang Israel waktu keluar dari Mesir, pencobaan pertama kali, tantangan pertama kali adalah melewati Laut Teberau. Laut yang begitu ganasnya, saudara. Tapi Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Musa mengangkat tongkatnya, terbelahlah laut itu. Semua rakyat itu jalan di tengah-tengahnya. Hebat gak? Dahsyat gak? Itu mujizat pertama kali keluar dari Mesir. Berjalan terus. Tapi coba lihat saudara. Waktu udah mau sampai di tanah Kanaan. Ketemulah kota Yeriko. Kenapa untuk masuk kota Yeriko gak dilakukan hal yang sama seperti membelah laut? Kenapa gak Musa tinggal angkat aja tongkatnya, ambruk tuh. Kenapa? Saya kadang-kadang Tuhan yang sama yang bawa, Allah yang penuh dengan mujizat itu, bangsa yang sama, yang satu dengan mudahnya angkat tangan, lewat itu bangsa Israel. Yang satu waktu ketemu tembok Yeriko, kenapa gak dilakukan hal yang sama ya Tuhan? Pernah gak terpikir itu? Saudara? Kenapa harus 1 hari keliling? 1 hari keliling. Kenapa harus begitu? Kadang-kadang Tuhan menginginkan kita, saudara. Mungkin waktu awal-awal kita percaya, kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan, puji Tuhan, ikut Tuhan, terima Tuhan, puji Tuhan. Setelah perjalanan yang kita ikut Tuhan, kita sakit, kita berdoa, enggak sembuh-sembuh. Terus habis itu kita tinggalin Tuhan, Tuhan mana yang salah? Dulu saya berdoa sembuh, sekarang enggak. Ya. Dulu sebelum terima Tuhan, berdoa, akhirnya Tuhan jawab, usaha kita maju. Setelah perjalanan ikut Tuhan, bangkrut usaha kita. Kita berdoa, enggak dijawab-jawab. Tinggalin Tuhan kah? Yang Tuhan inginkan endurance. Tuhan inginkan pada awal-awal mungkin kita penuh dengan mujizat. Mungkin kita penuh dengan jawaban-jawaban Tuhan secara instan. Mungkin. Tapi untuk masuk tanah Kanaan, Tuhan membutuhkan daya juang kita. Endurance kita. Perseverance kita. Semangat juang kita. Kita jangan menjadi mental yang, orang dulu dia bilang mental tempe. Saudara. Tempe enak sih sebenarnya. Saudara. Tempe. Jangan saudara. Kenapa? Karena kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan disebut sebagai mempelai wanita. Tuhan adalah mempelai pria untuk masuk menjadi istilahnya masuk dalam pernikahan Tuhan atau menjadi satu di dalam Tuhan, kita perlu dewasa. Untuk menjadi dewasa kita perlu diasah, perlu diuji, perlu ada gesekan saudara. Itu makanya kita semua diperlukan daya juang. Bertahan di dalam kesusahan. Jangan sebentar-bentar mundur. Baru gesekan dengan orang aja. Ya udahlah saya mundur. Baru ribut sama orang. Ya sudahlah kita keluar. Jangan. Saudara di dalam gereja gak ada jaminan saudara tidak ada gesekan. Jangan. Gak mungkin saudara. Namanya juga orang semua. Ketemu dengan sesama, kita pasti ada gesekan. Jangan mundur dari situlah kita belajar karakter kita. Kita digesek. Endurance penting.
Saudara, saya suka lari. Lari dari kenyataan, saudara. Saya suka, olahraga saya memang lari ya. Dulu saya badminton ya, cuma karena ya sudah tahu umur lah saudara ya. Takut dengkul dan sebagainya. Semenjak pandemi juga nggak bisa badminton saudara. Saya cari-cari hobi apa, kebetulan istri saya suka jogging-jogging, ya udah saya ikut, lama-lama jadi keterusan saudara ya. Saya suka lari tapi bukan yang berat-berat enggak ya, tapi tambah ini dari 3 kilo, bisa 5 kilo, lumayan lah ya. 5 kilo, 7 kilo lumayan. 7 kilo, 10 kilo lumayan saudara ya. Lumayan ya, buat seumuran saya loh saudara ya. Saudara masih muda-muda ketawa 10 kilo aja kok Eli bangga. Ya saudara kan umurnya setengah saya mungkin saudara. Lalu kalau lari berduaan aja, saya berdua sama istri saya. Lama-lama kan perlu tantangan saudara ya, perlu tantangan. Lalu kita ikut race ya, race yang 5 kilo bisa selesai, yang 10 kilometer bisa selesai. Kemudian tahun ini kita naikin tantangannya jadi ikut half marathon. Wah sombong saudara ya. Marathon 21,1 kilo. Selesai nggak? Selesai saudara. Tapi jangan sebut urutan berapa ya. Jangan tanya saudara ya. Yang penting selesai. Tapi saya mau share begini saudara. Kalau lagi race, lagi race, lagi rame-rame ya ikut race. Saudara. Itu 5 kilo, 10 kilo, semangatnya luar biasa, kan rame. Wow, ya kadang-kadang sangkit semangatnya teman-teman, orang-orang pada ayo pak, wow, pada cos-cosan gitu, kasih semangat gitu ya. 12 kilo masih semangat, 15 kilo masih semangat, bahkan sampai selesai pun kita masih semangat dan wah senangnya luar biasa. Tapi itu race, saudara. Tapi untuk kesana kan kita perlu latihan, saudara. Dan saudara kalau latihan saya berdua doang sama istri saya. Dan tempatnya sepi. Dan saya kadang-kadang kalau lagi lari saudara. Kalau udah 15 kilo ke atas berduaan nih. Itu di pikiran tuh timbul nih. Ngapain kamu lari? Emang kamu nyari apa? Umur udah segini. Emang kamu mau ikut juara-juara apa? Juara juga gak dapat apa-apa, cuma medali doang. Wah berkecamuk lu di pikiran saudara. Udah panas-panas kamu lari berdua, ngapain? Waduh itu tantangannya saudara. Pengen berhenti jujur aja saudara. Tapi terus, ya beda kalau lagi race ya. Lagi race mungkin kena semangat yang lain, tapi kalau lagi sendiri saudara. Tapi yang selalu dalam memotivasi saya dan istri saya, kita ingin sehat ya. Bukan soal juara, soal menang-menangan enggak, saudara itu enggak lah. Kita bukan cari itu, tapi kita ingin sehat. Yang kita inginkan satu hal, saudara. Kita pengen lihat kita pengen lihat cucu saya waktu nanti wisuda. Saya pengen lihat waktu cucu saya menikah dalam kondisi yang tetap sehat. Ya tentunya kita berdoa semuanya berjalan dengan tapi itu bagian kita adalah melakukan olahraga. Bagian kita adalah melakukan exercise. Tapi kadang-kadang seperti itu tantangannya. Sebab itu Tuhan mengatakan endurance penting. Tahan uji, daya juang. Bertahan di dalam kesusahan. Kenapa hal ini penting? Karena satu. Karena Tuhan ingin orang percaya tidak mudah menyerah katanya. Karena secara natural kita memang dibuat seperti itu saudara. Kenapa orang hamil harus 9 bulan? Ya supaya kita berjuang. Kenapa gak hamil dalam 3 hari? Ramai sekali dunia ini saudara. Kenapa saudara? Karena memang kita harus dilatih itu. Baik si anak, baik si ibunya harus ada perjuangan. Saudara yang wanita yang pernah jadi ibu tahu persis yang pernah melahirkan 9 bulan itu gak gampang. Bahkan ada yang sulit, ada yang sangat sampai sakit, ada yang bed rest dan sebagainya saudara. Istri saya waktu melahirkan lagi mengandung anak yang pertama.
Kakinya sampai pada bengkak segala, saudara. Gak gampang. Memang kita secara natural harus dilatih seperti itu. Kenapa pohon ada waktunya dari ditanam sampai berbuah? Kenapa nggak hari ini ditanam besok langsung berbuah? Ada waktunya. Dan semua melalui perjuangan. Kalau kita tahu secara natural aja penuh dengan perjuangan, kenapa kita skip perjuangan itu? Hadapi aja. Kalau memang ini waktunya, kita harus berjuang, hadapi. Ini waktunya kita harus lagi dididik, hadapi. Ini waktunya kita harus belajar, hadapi. Hadapi aja. Supaya kita dilatih. Karena secara natural memang begitu dan tidak ada yang instan. Saudara boleh dengar semua orang-orang yang sukses semua bidang. Baik di bidang finance, di bidang seni dan apa saja semuanya. Semua pasti idenya sama. Yaitu mereka tetap bertekun di satu bidang itu. Apapun yang mereka lakukan tetap bertekun. Saya ingat saudara ada seorang yang namanya Regina. Itu adalah pemenang Indonesian Idol. Saya lupa Indonesian Idol keberapa. Dia tulis di Kompas itu. Dia ngikut Indonesian Idol bukan satu kali lalu langsung menang. Dia waktu pertama kali gagal. Ada berikutnya ikut lagi, gagal lagi. Ikut lagi, gagal lagi. Waduh saudara. Dan dia bukan hanya ikut Indonesian Idol. Dia sudah melalang buana kemana-mana sebagai penyanyi-penyanyi di kafe-kafe dulu terus. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Gak heran pada saatnya dia menang saudara. Dan memang suaranya luar biasa saudara. Tapi perjuangannya, giginya. Kenapa Tuhan inginkan kita menjadi orang percaya yang tangguh saudara. Supaya kita memiliki daya juang dan tidak mudah menyerah saudara. Kadang-kadang begini saudara. Saya kasih inputan sedikit lah ya saudara. Kalau lagi hujan, lagi situasi lagi apa. Kita jangan berdoa begini, Tuhan biarkan hujan berhenti. Supaya orang-orang pada datang di CG atau di CT atau beribadah. Kelihatannya memang baik sih ya. Supaya orang datang beribadah, kita mau alam itu berhenti ngikutin kita. Tapi usul saya boleh gak saudara? Kita ganti doa kita dah. Tuhan walaupun hujan datang, deras, badai. Tapi biarkan jemaat tetap semangat. Ikut CG, ikut CT, beribadah. Yang kita doakan adalah jemaat yang mempunyai daya juang. Kita gak usah berdoa dengan alam ini, Tuhan yang atur ini. Tapi biarlah kita yang memiliki daya juang. Jangan gara-gara hujan sedikit, ini sedikit. Gak beribadah, gak ada. Kita punya daya juang. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Supaya kita punya mental yang kuat saudara. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki perseverance? Karena untuk berhasil, talenta saja enggak cukup saudara. Talenta saja tidak cukup. Ada satu buku ditulis oleh John Maxwell, bagus sekali saudara mau baca itu. Silakan saya rekomen buku itu, judulnya Talent is not enough, enggak cukup saudara. Karena kenyataannya memang banyak orang-orang bertalent, orang-orang bertalenta, tapi enggak berbuat apa-apa. Ada satu survei saudara. Di Amerika itu ada kompetisi namanya Spelling Bee. Saudara Spelling Bee? Di Indonesia enggak ada ya kayaknya ya. Spelling Bee ini kompetisi untuk mengeja satu kata. Contoh saudara, kata canggih kalau di Indonesia ya. CANGGIH. Betul ya? G-nya 2 ya. Canggih gitu ya. Nah itu di Amerika. Spelling Bee ya, Spelling Bee itu kompetisi itu. Kompetisi itu diadakan biasa buat anak-anak SD, SMP dan sebagainya. Dan di survei saudara, dari 200 sekian anak-anak yang mau kompetisi di survei. Umurnya range antara 7 sampai 15 tahun di survei.
Dilihat dari mereka sebelum kompetisinya, sebelum ikut pertandingannya. Surveinya itu lalu hasilnya dirilis sama tim surveinya itu, lalu hasilnya kurang lebih begini. Anak-anak itu latihannya rata-rata 1,5 jam sampai 3 jam dalam sehari. Rata-rata. Ada sih yang 9 jam pada weekend, ada. Ya. Tapi yang menarik saudara, dari survei itu membuktikan orang-orang yang bertalenta, orang-orang yang memang jago, orang-orang yang memang ahli untuk mengucapkan spellingnya, memang sudah biasa mau punya kelebihan dalam spell, karena nggak semua orang bisa ya saudara, betul gak? Sulit loh ya, saya juga orang yang gak gitu gampang spelling saudara. Ya kadang-kadang kelewat hurufnya, betul ya, ini ada orang yang canggih sekali, ya spellingnya gak kelewat. Nah orang-orang yang punya talenta secara lahiriah, dia memang hebat spellnya. Dari survei itu dibuktikan orang yang bertalenta tidak berlatih lebih banyak daripada orang-orang yang rata-rata. Jadi ada satu hal yang berbeda antara namanya IQ dengan namanya adversity atau dengan kegigihan. Orang bisa punya talenta, punya kelebihan, punya IQ, punya kelebihan dalam hal itu, tapi enggak semua orang atau bukan orang yang bertalenta itu artinya dia punya kegigihan dalam hidup ini. Enggak, saudara. Enggak ada korelasinya secara langsung. Survei itu membuktikan seperti itu. Dalam dunia ini ada namanya IQ, intelligent quotient. Itu untuk mengukur kita punya tingkat intelijensia. Ada EQ, emosional, untuk mengukur kita punya emotional quotient. Tapi yang baru-baru ini luar biasa, ada namanya EQ, adversity quotient. Mengukur tingkat daya juang kita. Orang-orang yang punya kelebihan talenta tidak berkorelasi langsung, tidak otomatis punya adversity, punya daya juang, punya semangat, punya endurance yang tinggi. Tidak, saudara. Bahkan katanya orang-orang yang rata-rata, orang yang punya adversity, punya endurance yang tinggi, mereka adalah orang-orang atau anak-anak itu lebih banyak ikut kompetisi demi kompetisi, saudara. Kita mungkin orang yang kalau saudara punya talenta yang lebih, puji Tuhan, tapi itu enggak cukup. Gunakan itu saudara, sampai menjadi expert saudara. Tapi kalau saudara enggak punya talenta itu, ada namanya hukum 10.000 jam. Apa artinya kalau saudara latihan dalam 10.000 jam, satu hal, saudara menjadi expert di situ. Saudara yang enggak bisa piano, saudara mau ahli dalam piano, latihanlah 10.000 jam. 10.000 jam itu kurang lebih saya hitung ya. 4,5 tahun kalau saudara latihan 7 jam satu hari. Dalam 4,5 tahun saudara pasti akan ahli. Hukum itu mengatakan itu. Talent aja gak cukup. Kalau saudara gak punya talent itu, tapi kalau saudara punya adversity, saudara punya semangat, saudara punya daya juang, saudara bisa mengalahkannya. Angela Duckworth, seorang penulis buku, judul bukunya Grit, G-R-I-T. Grit juga artinya sama dengan endurance, dengan perseverance. Dia mengatakan begini, enthusiasm, antusias is common, biasa. Endurance is rare. Antusias, semangat, euforia, yes ikut Tuhan, saya percaya Tuhan, wah biasa. Tapi lihatlah pada saat pencobaan itu datang. Daya tahan itu gak semua orang punya. It's rare, katanya, jarang. Marilah kita saudara menjadi orang-orang yang antusias tidak apa-apa, puji Tuhan. Tapi jangan sampai kita hanya sampai antusias. Tapi sampai kepada endurance. Saudara. Ada saat-saatnya kita mendapat pencobaan ujian, disitulah kita diuji saudara. Satu ilustrasi yang bagus saudara, Matius 25. Saya bacakan aja 2 ayat, Matius 25 ayat 24 dan 25 dikatakan begini.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Ini cerita mengenai 5, 2, dan 1. Ceritanya sudah banyak saudara tahu. Ya, saya ambil aja intinya. Yang menerima 1 talenta itu dan berkata, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Bayangin saudara. Inilah orang yang gak punya daya juang. Dia punya talenta sedikit, tapi dia melihatnya hal yang jahat. Inilah yang seperti Petrus tadi katakan, gelap, picik, buta, punya talenta, tapi dia melihat orang yang mengasihi itu sebagai yang kejam. Bayangin saudara, udah dikasih bilang kejam saudara. Kejam sekali dia ini saudara. Yang menuai di tempat di mana tuannya tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana tuannya tidak menanam. Orang yang tidak punya daya juang, gak punya semangat, gak punya apa-apa. Dia melihat segala sesuatunya menjadi hal yang jahat, menjadi hal yang picik sekali. Sudah punya usaha tapi usaha saya begini doang. Udah punya kerjaan, kenapa kerjaan perusahaannya begini, begitu dan sebagainya. Lihat hal yang positif, lihat hal yang ilahi saudara. Lihat hal yang baiknya di semua ini. Ayat 25 mengatakan, karena itu aku takut katanya ya orang yang punya 1 talenta ini dan pergi menyembunyikannya. Ini klasik sekali. Orang yang gak punya endurance, do nothing. Diem aja. Gak pernah kerjain apa-apa. Menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Nah, terimalah dikembaliin saudara. Kita tahu akhir ceritanya di perumpamaan ini. Saudara jangan menjadi orang yang gak ngapa-ngapain saudara. Lakukan sesuatu. Jangan sekedar menjadi orang percaya tapi kita gak apa-apa. Masuk di dalam satu pelayanan. Masuk di dalam satu bidang yang saudara memang terpanggil di situ. Yang ketiga saudara. Kenapa kita perlu endurance, perlu daya juang, perlu bertahan dalam kesusahan. Tidak ada yang berkualitas hasilnya tanpa ketekunan. Enggak ada saudara. Enggak ada hasilnya apa-apa yang bagus tanpa daya juang. Tanya saudara semua orang. Ya, saya pernah ada seorang yang mau menikah. Lalu konseling dengan kami. Tapi dia umurnya sudah lumayan ya. Sudah punya perusahaan besar. Banyak karyawannya banyak. Perusahaannya lagi pandemi tapi maju sudah. Saya tanya, kok kamu bisa perusahaannya gitu besar? Dia bilang, ya kok gampang. Kuncinya cuma tekun. Gitu doang sudah. Pokoknya tekun di satu bidang ini katanya. Saya bisa survive bidang apa dalam kondisi apa. Karena tekun. Dia sudah main itu, bisnis itu lama sekali. Tekun dia bilang. Tekun. Gak ada sesuatu yang berkualitas tanpa ketekunan saudara. Tekun di satu bidang saudara. Sampai orang melihat itu sebagai hal yang biasa. Bagi kita menjadi biasa. Orang melihat itu sebagai wah berkualitas. Tapi bagi kita suatu hal yang biasa. Saudara sekarang lagi ada World Cup saudara. Tapi siapa yang nonton World Cup saudara? Enggak ya? Oh iya. Oke. Ya pantas ibadahnya sore kan. Kemarin nontonnya pagi kan. No, just kidding ya. Sudah, saya senang dengan World Cup, saudara ya. Saya bukan senang yang bola, tapi kalau World Cup saya nonton sih ya. Saya suka dengan klub favorit saya, Jepang. Oh nggak ada yang sama ya. Oke. Kenapa suka Jepang? Ya karena saya suka Jepang aja, udah gitu aja saudara. Ada satu cerita yang menarik dalam World Cup kali ini saudara. Lihat supporter orang Jepang. Ini di luar cerita bolanya saudara. Setelah selesai mereka kumpulin sampah-sampahnya. Itu negara siapa? Emang kamu kerjaannya apa? Kamu kan supporter bukan pembersih situ. Tapi enggak, dia bersihin, dikumpulin. Sampai semua orang, semua dunia melihat luar biasa Jepang. Orang Jepang luar biasa. Bagi mereka biasa. Bagi mereka bersih-bersih setelah nonton bersih-bersih masuk. Biasa. Itu namanya ketekunan. Sampai orang melihatnya berkualitas bagi mereka biasa. Ternyata bukan cuma supporternya doang loh.
para pemainnya di ruang gantinya, semua kalau pemain-pemainnya keluar aja, berantakan. Mereka rapi, bersih. Sampai ditulisin, nggak ada spot, maksudnya nggak ada kotoran, nggak ada sampah. Wih, bukan hanya supporter, pemainnya juga udah biasa bersih-bersih. Saudara. Oleh sebab itu saya suka ke Jepang karena itu. Bersihnya. Di jalanan mau tidur bisa tuh. Saudara. Bagi mereka biasa. Kemana-mana gak ada tong sampah. Tidak ada tong sampah tapi bersih saudara. Semua masukin ke sini semua. Ada satu cuplikan potongan yang dibuat, satu film ya. Yang dibuat sama orang Eropa, judulnya 7 Minute Miracle, ya kalau nggak salah begitu ya, judulnya apa tuh? Pokoknya 7 menit miracle dalam 7 menit. Apa di film itu? Saudara, film itu orang luar itu ya mungkin dia wartawan, dia melihat kagum sekali sama orang Jepang, para pembersihnya, para yang ya petugas pembersihnya di Shinkansen. Shinkansen itu kereta cepat nih saudara. Karena kereta cepat itu kalau di Jepang itu hanya boleh 7 menit atau 10 menit singkat sekali. Setelah itu pergi jalan lagi. Ya bagi kita saudara kalau mau naik jangan leha-leha saudara, bisa ketinggalan saudara. Benar-benar kita tunggu datang masuk karena udah hitungan menit jalan lagi tuh keretanya. Tapi mereka harus dibersihkan gerbong per gerbong. Dan petugas membersihnya hanya dikasih waktu 7 menit. Membersihkan puluhan tempat duduk, satu gerbong enggak gampang saudara. Dan mereka dengan rapinya berdiri di belakang Shinkansen. Ketika Shinkansen masuk, mereka masuk, bersihin. Semuanya gerakannya mirip. Diatur. Hanya waktu 7 menit. Setelah selesai, dia keluar lagi. Dia kasih salam sama Shinkansen-nya untuk jalan. Video itu viral di YouTube. Wah, hebat banget. Orang Jepang bisa begitu rapi, bisa begitu teratur, bisa begitu taat, bisa begitu hebatnya. Dalam waktu yang singkat, bersih. Kita terkagum-kagum melihatnya. Bagi mereka, biasa. Dan mereka bilang, apanya yang hebat? Ini memang tugas kita. Wow. Biarlah ketekunan menghasilkan kualitas. Saudara. Orang lain melihatnya luar biasa. Bagi kita itu udah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Saudara. Tambahkan iman kita saudara. Ketekunan, endurance. Karena itu menghasilkan kualitas. Itu menghasilkan kita bukan menjadi orang-orang yang mudah give up. Tapi menjadi orang-orang yang terus berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Making disciples, transforming lives.